secara etika ya memang kalau murid apalagi pakai seragam ya. Iya. Pakai seragam. Posisi di lingkungan sekolah katanya. Iya, oke. Di dekat warung-warung sekolah. Memang salah. Salah dalam artian ya secara masih siswa. Posisi siswa. Terus aturan sekolah juga jelas. Apa hubungannya pendidikan dengan rambut pendek? Nah, padahal dari situ kan sebagai pelajar itu kan sudah ditekankan dimanapun kalian berada itu ada aturan. Nah, dan kalian berada di posisi A ya ikut aturan A, posisi B ikut aturan B. Nah, kan seperti itu sebenarnya. Kalian jangan termakan dengan media sosial yang itu notabene negatif kepada kalian. Setiap ada tempat pasti ada aturan. Ya kan? Setiap sekolah juga pasti ada aturan. Ikuti, jangan suka-suka buat konten tapi hanya karena memviralkan sekolahnya sendiri. Ingat, ilmu manfaat itu karena kalian lebih pintar untuk menjaga adab. Halo Sobat Sambat, kembali lagi di Sambat Asik. Gak sambat, gak asik. Hidup punya cerita, setiap cerita punya perjalanannya. Asik. Di episode kali ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik sekali terkait di lingkungan pendidikan. Pada malam hari ini kita juga kedatangan seorang narasumber yang sangat luar biasa. Beliau ini seorang guru. Nanti kita akan coba mengulik lebih dalam lagi terkait apa yang sebenarnya terjadi di lingkungan pendidikan. Panas, kalau kita berbicara soal lingkungan pendidikan, tentunya ini banyak sekali yang mesti dibahas dan harus dibahas. Kita kopikan hari ini, oke? Kita kopikan. Nyantai mungkin. Apakah wajar seorang guru hari ini untuk mendisiplinkan muridnya? Mengingat batasan antara mendisiplinkan atau melakukan tindak kekerasan itu seringkali dianggap ekspresi yang berbeda di lingkungan masyarakat. Ya. Soalnya memang rata-rata pendidikan kita ya enggak sih mengulik cerita dari berita-berita yang viral hari ini kan luar biasa banget gitu. Mungkin kalau menurut saya begini ya. Saya sama dengan pendidikan zaman dahulu. Cuma bedanya kita sekarang di era lebih digital. Oke, dikit viral, dikit. Berarti sensitif FOMO, dikit FOMO, kita FOMO sekali. Dikit diviralkan, dikit direkam, diunggah tanpa pertanggungjawaban yang seperti apa gitu. Akhirnya ya viral. Efeknya ya kembali lagi bisa ke murid, bisa ke guru gitu. Maksud saya seperti tadi itu seperti tahun-tahun yang lalu. Oke. Istilahnya gini. Murid nakal kalau menurut saya ini ya itu tetap sama. Murid nakal itu tetap ono sing nakal ono sing berarti maksudnya normal itu normal lah nakal ya. Ya kalau bilang normal ya bisa juga dibilang normal. Oke. Tapi bukan normalisasi loh. Bukan normalisasi aja. Istilahnya gini. Dalam bukannya saya soal agamis ya enggak. Iya mana. Dalam Quran kan juga disebutkan hidup itu berpasangan. Baik buruk, hitam, putih. Nah, seperti itu. Ganteng, cantik. Nah, ganteng, cantik. Lele. Mungkin tetap saja, cuma ngolahnya yang berbeda. Dulu zaman masih nggak ada HP. Kalau yang sekarang kan sama sebenarnya. Waktu dulu saya sekolah juga. Mungkin karena perkembangan teknologi itu ya. Nah, jadi perkembangan teknologi jadi semakin pesat. Akhirnya apapun mudah viral. Kalau dulu mungkin kalau dimarahin, dipukul, ditendang itu nggak sampai seviral hari ini. Iya. Tapi mas awal mula juga ngajar sebagai guru itu pernah nggak merasa kalau ada anda sendiri ya pernah didiskriminasikan nggak selama ngajar sebagai guru? Ya. Sudah berapa tahun nih ngajar? Saya mulai 2007. Di mana itu? Awal itu di SD Pamotan 2, terus sampai hari ini di pindah-pindah. Pindah-pindah. sering banget. Ini bola
Teruju juga sempet. Oh sempet. SMPI. SMPI Druju. Ya. Oke. Bisa pernah, terus akhirnya di SMP Dipo. Oh SMP di Ponorogo Dampit ya. Alhamdulillah sampai sekarang. Berarti hampir berapa tahun kira-kira? 17. Ya, 17. Inilah generasi milenial. Milenial apa boomer? Tapi maksud saya tadi itu pertanyaannya, pernah nggak didiskriminasikan sebagai guru itu? Dalam hal apa itu sebenarnya? Misal kayak mendidik lah, anggap mendidik. Keras, mukul. Boleh. Dulu waktu di SD itu pernah saya dilabrak sama wali murid. Jujur ini. Oh, dilabrak. Pernah. Sama orang tua. Itu waktu sudah nikah apa belum? Belum. Itu kenapa? Kenapa? Kiranya suasana di kelas biasalah. Oke. Saya udah bilang, tolong diam, dengarkan. Si A ini 2 kali sudah saya ingatkan. Oke. Saya ya terpaksa. Tok. Pakai ini saya. Ini cuman ini toh. Ini loh. Oke, paham. Posisi di kepala. Oh iya. Dianya pulang, ambil orang tua. Saya jelaskan, oh dia memang salah. Lain kali jangan ke kepala. Iya. Gitu. Itu di mana? Druju ya? Bukan di Pamotan. Oh Pamotannya. Berarti tahun berapa sih? Udah tahun berapa itu? Kalau waktu itu ya sekitar 2010-an. Oh berarti salah itu. Berarti 2010 sudah banyak teknologi juga berarti ya? Ya bukan teknologi, cuma anaknya pulang. Pulang. Sistemnya sistem lapor. Oke. Betul lah Oh ini panas gini. Perbedaan zaman dulu ketika guru mendidik dengan cara menegur antara dulu dan sekarang terkait teguran halus maupun teguran kasar itu apa yang menjadi faktor utamanya? Nah, ini yang membuat perbedaan itu memang dari posisi guru zaman dulu sama zaman sekarang itu beda. Iya. Kalau dulu ketemu guru di jalan, malu. Malu. Sungkan. Ya bahasa sungkan. Izin lah. Berarti adab lebih dipentingkan lah ya. Istilahnya gimana ya? Mungkin lebih takut. Hormat. Hormat itu. Guru malu. Kalau sekarang Pak malu, nah gitu kan. Teman sendiri. Ya gitu ya. Gimana? Saya sebagai guru ya, memang mungkin sudah zamannya. Ya tentu saja kita tegur sapa ya tetap ya layaknya say hello lah, nggak apa-apa, dianggap aja. Memang kalau kita terus baper ya. Kasihan muridnya juga. Kasihan muridnya. Berarti nilai apa namanya itu ilmunya mereka ya kalau kita baper ya bisa jadi hangus kalau kita baper gitu. Maksudnya kan gitu ya? Itu juga termasuk kadang kebiasaan. Oh kebiasaan. Jadi saya posisi sekarang kan ada ponakan saya. Oke. Siswa saya. Awalnya dulu manggil om. Saya panggil. Iya. Depan anak-anak jangan manggil om. Pelan-pelan dia. Iya. Pelan ya. Yang penting ya pendekatan itu. Pendekatan. Iya. Menanggapi kasus yang sedang viral di Banten. Ini. Ya SMA 1 Ayah Hap. Seorang siswa ketahuan rokok, ya ditegur lalu ratusan siswa 630 360 ya? 630 orang tua itu siswa. orang tua. Itu sampai kepala sekolah pun dinonaktifkan. Berita kemarin sudah dikembalikan. Sudah ada klarifikasi kan? Ada clear, sudah minta maaf. Menurut Pak Anas, bagaimana menanggapi fenomena ini terkait etika dan moralnya? Dalam etika dan moral. Secara etika ya memang kalau murid apalagi pakai seragam ya. Iya. Pakai seragam. Posisi di lingkungan sekolah katanya. Iya, oke. Dekat warung-warung sekolah itu. Memang salah. Salah dalam artian ya secara masih siswa. Posisi siswa. Terus aturan sekolah juga jelas. Kalau di sekolah saya untuk problem rokok itu masuk ke tingkat 3. Tingkat 3. Berarti ada tingkatannya. Ringan, sedang, termasuk berat. Oh 3 itu udah berat berarti ya? Termasuk berat. Oke. Soalnya kan posisi masih pelajar. Menurut saya ya bagaimana ya? Mungkin kalau saya sempat melihat, mungkin posisi orang tua itu nggak tahu apa yang terjadi. dilaporkan
oleh anak itu mungkin nggak sesuai Cuma gitu. melaporkan, Bu saya ditampar, mungkin cuma begitu ya. Namanya orang tua mungkin kalau sekarang ya banyak nggak terimanya. Ya, refleks lah. Nanti dilindungi hukum. Sedangkan Guru nggak Itulah. ada. ya ada cuma ya begitulah. Iya, tapi kalau di apa saya baca di undang-undang itu bagaimana sih hukum mendiskriminasikan guru kayaknya belum ada. Belum ada. Iya. Adanya mendiskriminasikan pendidik kepada Siswa. siswa itu yang ada. Wah, ini Banyak nggak ada pelindungan buat guru gitu loh. Juga tentang Permendikbud nomor 28 tahun 2015 itu terkait pelarangan keras tindakan di sekolah. Iya. Kekerasan. Itu menurut Pak Anas sebagai sejauh mana peraturan ini mampu melindungi siswa dan juga tidak kewenangan guru tetap untuk mendisiplinkan murid. Kalau di tempat saya itu tiap kali siswa baru masuk, Iya. posisi kan SMP kelas 7 baru masuk lah. Wali murid itu dikumpulkan. Kita buat istilahnya MOU. Oke, MOU. Selaku kepala sekolah itu mengarahkan pada orang tua wali murid itu, ini nanti kalau misalkan ada si A melanggar, diingatkan 1 kali, 2 kali, 3 kali. Misalkan kami melakukan tindakan kekerasan, cuma jangan sampai melukai angsal ngoboten. Angsal, semua gitu. Jamaah angsal, jamaah Kalau gitu. melihat seperti itu berarti kita tergantung perjanjian. Di MOU-nya di awalnya. Di awal. Ya memang sempat dulu mungkin dengarlah di SMP. Yang kasus lah. Ya tahu. Memang namanya keterlaluan. Ya mungkin tergantung itu. Tapi Perjanjian. Terus sebagai wali kelas, setiap masuk kelas juga mengingatkan kepada siswa-siswanya terkait yaitu nanti kalau kalian melanggar, wis dielingno bolak-balik tetap baik. Keras boleh enggak? itu masuk sekali ya, Iya. sekali. Saya sendiri pernah mukul anak. Benar Betul. ini. Setelah saya pukul, istirahat saya panggil. Oke. Kamu tadi salah apa enggak? Salah. Panas mukul, saman pegel apa enggak? Enggak, Pak. Ya wis ya mari ya wis. Sudah. Ini untuk pendekatan kita lagi. Ya, pendekatan. Ini berarti satu ya pendekatan itu ya. bagi Bapak Ibu guru yang nonton ini tips ini tips. Jadi Ya bukan berarti harus mukul enggak. ya yang enggak maksudnya kayak tadi alurnya tadi loh bro ya. MOU. Bisa jelaskan nggak tadi bagaimana? Pendekatan. Hmm. Oh sebentar kan saya baca berita tadi siang tentang ada seorang guru karena takut melanggar HAM, dia membiarkan siswanya merokok. Oh iya tadi masih Tadi mateng siang. tadi. Memang ada ya? Tadi Iya. ditautkan sambungkan kepada viralnya berita viral yang kemarin. Tadi. Jadi kayak disampingkan gini loh. Gurunya misalnya siswanya gini, kakinya masih diangkat rokokan. Masa Apa Allah cuma gitu. konten? Biasanya kan ada gitu. Ada beritanya kok. Itu berita sudah ada, sudah berita. Ada beritanya. Saya lupa di mana. Aku lihat di kalau nggak salah Kumpara itu ada, terus ada di Kompas Makassar. Itu saya lihat memang baru sore tadi. Wah ada. Kayak ya. Padahal, aduh, berita kemarin sudah ada. Lintas sebagai guru. Iya. Don't kritik. Tapi seharusnya itu ada pemberhentian dulu, enggak? Maksudnya pemberhentian dalam sikap Kepada siswanya. Iya. Ya ditegur dulu lah. Ditegur dulu. Enggak langsung kita viralkan, dikit-dikit viral, ngeluh asli. Oh, pusing. Pusing. Iya. Emang pusing. Pusing. Nih, guru kemarin masalah HR, masalah honor, belum lagi MBG lah, sing inilah, bla bla bla, belum lagi yang hari ini didiskriminasi. Jadi dilema sekali ya sebenarnya jadi guru ya. Jadi guru Dari orang tua, dari masyarakat. jadi superhero, tapi gak dianggap superhero. Saya sendiri awalnya dulu nggak ada cita-cita saya jadi guru. Oh, Nggak ada. kok bisa jadi guru? Sama ibu dipaksa. Oh gitu. Cuma kebetulan memang ambil kuliah itu jurusan guru memang Guru pendidikan. pendidikan. Kok dipaksa? Ya wis masuk lah 1 hari 2 hari. Kok enjoy? Kok nyaman. Gak saya lah ya. Ketagihan lagi. Ya nyaman. Nah, kalau saya sendiri mengajar itu saya kembalikan kepada diri saya. Iya.
dulu saya enaknya diajar seperti apa, ngandani arep enak, kirani saya bisa menerima itu seperti apa. Oh iya. Biasanya lakukan pertama kali ya pendekatan. Memang kalau Pendekatan nomor senakal apapun dekati guru enak, kelihatan diperhatikan gitu. Oh iya. Ternyata nakal itu kan caper, cari perhatian, kurang Mungkin perhatian di rumah, perhatian di lah. rumah. Kebanyakan itu. Makanya saya itu pernah Pasti gitu. beranggapan gini. Dulu waktu sekolah, nggak ada namanya anak yang nakal. Mereka hanya sama. iya semuanya sama. Sama sebenarnya. Sama. Hanya mereka itu kadang kurang perhatian, Ya memang. kepingin didekati guru lah, ngapa lah, caper lah ya cari perhatian. Terdapat background yang tidak sama ya. Iya, nggak berbeda-beda. Terkait kasus ini data dari tahun 2023 sampai hari ini terkait guru yang terintimidasi karena tertuduh melakukan pihak kekerasan. Nah itu sebenarnya yang salah siapa, atau dari cara guru Ngajar, menegur, Ya. Soalnya atau dari kebijakan yang belum berpihak pada pendidikan? Soalnya kan kita situ sulit, masyarakat kita itu, orang tua itu sulit membedakan disiplin dan tegas. Ya, ya disiplin dan keras dan tegas. iya keras dan tegas itu beda. Beda. Itu gimana menurut pandangan? Kalau saya melihat seperti ini, mungkin tergantung, ya mungkin ini saya nggak menilai personal ya. Oke, nggak Ya. apa-apa. Misalkan dengan guru dari rumah itu memang sampean terdidik itu keras, istilahnya ngomongnya kolot. Oke, Ya, kalau oke. Anak jak guyon, anak jak apa. sering dipentungi bapak Nah, terus si B sama si A, si B. Oke. Ini biasa santai lah, selengean guyon. Kadang guru murid kan seneng murid. Oke, Nah, kita lihat background itu saja dulu. Nah, si A ini Pak A ini mukul jenengan misalnya. Bahan pukul. Nah, Tamsak ya. Bahan pukul, oke. salah wes mulangi kolot, tak kena jak guyon, pasti perasaan. Oke. Tak kena jak guyon nih, kok guyon titik moro-moro sampean tiba-tiba mukul. Cuman pasti perasaannya ketika dipukul ini sama guru ini beda. Iya, berarti enak dipukul saya. Bukan enak gitu. Gimana? Ya apa ya lek karane ya. Bisa juga dikatakan apes bisa. Apes. Ya, Apes kena lebih guru. Mengatakan apes dari kasus kemarin teman saya itu yang sempat viral juga. Iya, ya. Nah, itu dulu kelas 7, kelas 8 dulu kan wali kelasnya saya. Iya. Kalau make up itu minor, posisi pelajar dulu. Sering saya cuci muka di depan kelas, Iya. ada wastafel kan. Nah, Iya. wow, kalau kecil gitu ya sering. Cuma kok pas guru tersebut kok langsung lapor. Nah, Lapornya ke langsung ke orang tua. Langsung ke orang tua. Oh, orang tuanya. Padahal saya lebih sering. Sering juga cerita saya ke kantor. Ada yang gitu ya? Anu iya, jadi maksudnya Pak Anas ini gurunya maksudnya yang Iya. betul-betul merakyat lah, bahasanya merakyat. Ya mungkin seperti itu tadi, si A sama guru A sama guru B lah itu loh. Nah, kayak sama dipukul guru A sama guru B kan beda pasti. Iya, iya, maksudnya. Terus posisi Pak A tadi mukulnya itu setelah mukul terus disemon-semoni, disindir-sindir, Sindir-sindir. ya, otomatis kan Sakit. tersulut, Iya, mungkin iya. seperti itu. Kalau saya mungkin ya saya guyon nih, enak. Nggak terima. Kalau nggak terima saya kembalikan, saya pukul lagi. Zaman posisi guyon gitu. Iya. Zaman saya itu lebih kayaknya zaman-zaman anak-anak Gen Z kayak kita ini sudah ada masalah hukum itu memang pada tahun 2010-an mungkin. Kalau Anda tadi 2010 sudah ngajar, mungkin memang zamannya kita ini juga ada seperti itu. Tapi nggak apa ya, mohon maaf, nggak setolol siswa sekarang. Gitu loh. Pukul dikit lah. Pukul dikit lapor gitu loh. Zaman kita Pukul dikit ngadu. misalkan kita melanggar di sekolah, di rumah ditambahi sama orang tua kita gitu loh. Sama ditambahin. Tambahi. Malah pulang nggak berani lapor. Nggak berani. Waduh seneni. Dapat panggilan orang tua. Sekarang berani orang tuanya ngelawan gurunya. Zaman dulu panggilan orang tua mati kita. Dulu saya juga pernah. Udah nggak pulang. Sebenarnya 2 kali saya dilapor orang tua. Yang pertama kan langsung ke sekolah. Iya. Yang pertama dulu itu ke rumah. Ya seperti tadi kasusnya sama. Diingatkan 1 kali, 2 kali, 3 kali, tetap saja. Posisi menerangkan kan. Iya. Coba sama sebagai guru ngomong wakai ngono dicamplak kuno rame dhewe. Iya, waduh. Sakit hati Waktu itu kan. saya nggak mukul. Ya. Jiwit Jewet. lah. Nyubit. Ya, mungkin sampai gosong. Orang tuanya ke rumah nggak terima.
Terus kebetulan lewat ada orang lah istilahnya. Waktu itu posisi beliau itu kepala sekolah memang. Oke. Oh, ini kan bapak siapa namanya? Itulah. Si jangan nyebut merek. Hati-hati ya. Itu malah melani saya. Iya. Posisi memang anaknya nakal. Gitu. Orang tua itu diem, nyadari, enggak maaf pulang. Dan sekarang kalau anaknya kan sudah kerja, ya ketemu saya, yes, layaknya murid ketemu guru gitu. Masih. Tadi dia masih ingat gitu ya. Tetap ingat. Eling, tak cewek biar. Iya. Tadi masuk juga jadi siswanya gitu. Dari tadi Pak, terkait teguran halus, kasar dan halus. belum tercapai. Apakah ini dampak terhadap anak sendiri ini berpengaruh terhadap sekolah, lepas dari orang tua, mungkin ke psikisnya, Mentalnya. Nah itu lagi-lagi kembali ke banyak faktor memang. Posisi seperti kasus saya tadi, yang si A saya pukul biasa saja, setelah dipukul guru B, Iya. ya kok berontak sampai lapor ke pihak berwajib kan waktu itu. Nah mungkin ya itu dari psikis itu tadi. Psikisnya. Posisi yang mukul siapa, posisinya seperti apa, istilahnya posisi itu situasi dan kondisi. Oke, sikon. Nah, sikon. Ya mungkin ya bukannya saya sok apa gitu ya. Dulu saya juga sering dipukulin. Cuma memang menyadari kesalahan saya. Alumni pukul. Pengalaman sekali kayaknya. Sering dipukul ya. Ya pernah lah gitu. Udah nakal-nakalnya ya. Krisis apa ya kalau saya? Krisis Moneter. sadar diri. Oh, sadar diri. Nah, saya ini posisi salah apa enggak? Artinya yang dipukul itu merasa. Bisa juga itu sebagai trigger harusnya. Kalau itu memang untuk membentuk diri loh. Iya. Sadar diri. Nah, itu kalau masa sekarang, siswa sekarang dibuat trigger seperti apapun memang susah. Satu-satunya jalan cuma pendekatan. Pendekatan, satu solusi ya. Oke, saya nangkapnya pendekatan dulu. Oke, pendekatan dari guru pada siswa. Oh, ini kelihatan malas dalam belajar. Ada kan siswa itu kalau dalam kelas itu malas. Tapi ketika di luar kelas diajak misalkan bantu, ayo masang bendera. Rajin. Nah, rajin. Kan ada yang seperti itu. Iya. Teman-teman pasti juga. Alasannya karena nggak mau pelajaran malas. Suka banget mereka. Kita harus tahu backgroundnya seperti apa, dia seperti apa. Ya tetap kita mengajar seperti biasanya meskipun dia tetap tidur, cuma waktu tugas ya tekankan harus. Iya. Soalnya nilai kan penting. Melihat pendidikan kita saat ini terkait guru dengan mendisiplinkan anak itu dianggap tindak kekerasan. Nah, sekarang sambatnya apa Pak? Terkait pendidikan Dari seluruh pertanyaan tadi itu, Sambatnya apa? Anda punya sambat gak? Yang sekiranya harus dituntaskan. Pesennya muda-mudi Gen Alpha yang sekarang masih sekolah atau Gen Z sisa-sisanya ini, ayo didengarkan ini. ya mungkin kalau secara zaman kita kan sering dicekoki TikTok, short video. Ya. Kayak saya pernah lihat itu di TikTok itu anak posisi sebagai pelajar, rambutnya nggak sesuai pelajar lah, nggak rapi. Nah, itu dipotong. Istilahnya kalau orang dulu kan dipetali gitu. Ya. Nah, itu sempat buat konten. Apa hubungannya pendidikan dengan rambut pendek lah? Oke, itu yang ramai sekali. Kan ramai kan sempat Ramai. Padahal dari situ kan sebagai pelajar itu kan sudah ditekankan dimanapun kalian berada itu ada aturan. Dan kalian berada di posisi A ya ikut aturan A, posisi B ikut aturan B. Nah, kan seperti itu sebenarnya. Kembali lagi anak sekarang itu kurang sadar diri itu. Mungkin tercekoki seperti itu. Video seperti itu jadi akhirnya terpicu. Oh aku lihat karena guru tak laporan. Kemakan sudah kemakan. Ya kembali lagi ke awal tadi ada MUU dan tiap wali kelas atau guru nanti kalau sampean seperti ini efeknya gini, ada hukum sebab akibat lah. Harus ditekankan. Masuk kaitan menyadarkan intinya
buktinya. Kalau sambatnya Pak Anas ini sebagai guru yang hari ini mengajarkan Alpha dan sisa-sisanya Gen Z, ya. Gen Z ini ingat. Kalian jangan termakan dengan media sosial yang itu notabene negatif kepada kalian. Setiap ada tempat pasti ada aturan. Ya kan? Setiap sekolah juga pasti ada aturan. Ikuti, jangan suka-suka buat konten tapi hanya karena memviralkan sekolahnya sendiri. Ingat, ilmu manfaat itu karena kalian lebih pintar untuk menjaga adab. Nah, Nah, itu tadi obrolan terkait di lingkungan pendidikan. Sangat bermanfaat sekali, apa yang dapat kita petik dari penjelasan tadi sangat bermanfaat. Semoga apa yang dijelaskan tadi sampai ke semuanya. Amin. Sampai bertemu lagi di Sambat Asik berikutnya. Sambat Asik. Gak sambat, gak asik. See you.